Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ekonomi Pesat SMA Plus PGRI Cibinong. Kali ini kita akan belajar mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mempengaruhi dan mengarahkan jalannya perekonomian suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain dari pajak, penerimaan bukan pajak, serta bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Kebijakan fiskal di sini bisa digambarkan sebagai rise taxes, yaitu penerimaan pajak, dan cut spending untuk pengeluaran pajaknya. Nah, pajak bisa juga dinaikkan, high taxes, dan bisa juga di low taxes, diturunkan. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama adalah menanggulangi atau menurunkan inflasi. Untuk menurunkan tingkat inflasi, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal berupa tindakan memperkecil pengeluaran pemerintah. Untuk memperkecil pengeluaran, tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan menunda atau membatalkan proyek-proyek pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan pembatalan atau penundaan tersebut, jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak bertambah banyak, sehingga laju inflasi dapat dikurangi atau diturunkan. Yang kedua adalah meningkatkan PDB. Untuk meningkatkan produk domestik bruto, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal, yaitu memperbesar pengeluaran pemerintah. Untuk memperbesar pengeluaran pemerintah dapat dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang didanai APBN. Dengan adanya proyek, terjadi permintaan barang dan jasa. Adanya permintaan barang dan jasa akan mendorong adanya produksi oleh masyarakat. Nah, tujuan yang ketiga adalah mengurangi pengangguran. Untuk mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal, yaitu memperbesar pengeluaran pemerintah dan memperbesar transfer pemerintah berupa subsidi kepada pengusaha, pengurangan pajak terhadap pengusaha, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Dan yang kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengeluaran pemerintah, misalnya proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung, pembelian barang berupa peralatan kantor, rumah sakit, militer, memberikan pendapatan kepada masyarakat karena semuanya itu melibatkan tenaga kerja, serta memberikan keuntungan kepada pengusaha. Nah, di samping itu, macam-macam kebijakan fiskal jika dilihat dari sisi teorinya, yaitu ada kebijakan anggaran, pembiayaan fungsional, kebijakan pengelolaan anggaran, dan kebijakan stabilitas anggaran otomatis. Dilihat dari perbandingan penerimaan dan pengeluaran, kebijakan fiskal ada 4 macam. Kebijakan seimbang, yaitu antara pendapatan dengan pengeluaran sebanding atau sama besarnya. Kebijakan defisit, yaitu dengan pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran. Kebijakan surplus, di sini tingkat pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Sedangkan untuk dinamis, nah ini berubah-ubah. Bisa terkadang pendapatannya lebih besar atau pengeluarannya yang lebih besar. Instrumen kebijakan fiskal meliputi pajak. Nah, pemerintah melakukan kebijakan pajak bersamaan dengan kebijakan subsidi. Semakin tinggi pajak yang ditentukan oleh pemerintah, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan subsidi agar masyarakat dapat tetap mengkonsumsi produk atau jasa dengan harga terjangkau. Nah, yang kedua adalah subsidi. Subsidi dapat diartikan sebagai pajak negatif. Artinya, bukannya masyarakat diminta membayar pajak, tetapi justru diberi uang dari hasil penarikan pajak. Subsidi penghasilan berbentuk tunjangan-tunjangan yang diberikan sebagai penghasilan atau untuk meningkatkan penghasilan. Instrumen yang ketiga adalah pengeluaran pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam fiskal juga mempengaruhi keuangan pemerintah. Semakin tinggi belanja pemerintah, maka semakin tinggi konsumsi masyarakat untuk membeli produk dan jasa. Semakin tinggi penjualan produk atau jasa dari masyarakat,
atau pengusaha kepada pemerintah untuk pengadaan barang untuk negara. Hal ini memicu stimulus lapangan kerja baru, meningkatkan pajak, dan meningkatkan pendapatan fiskal negara. Yang terakhir, kebijakan transfer payment merupakan pengeluaran pemerintah yang bukan pembelian atau pengeluaran terhadap produk dan jasa, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Nah, pengeluaran untuk transfer payment ini meliputi sumbangan pemerintah yang diberikan oleh negara kepada rakyat yang menderita akibat adanya bencana alam. Kalau sekarang misalnya adanya COVID ini, wabah COVID. Kemudian sumbangan yang diberikan oleh pemerintah kepada para penganggur, uang pensiun yang diberikan pemerintah kepada para pegawai yang telah pensiun, subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan, dan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa dan sebagainya. Demikian materi untuk mengenai kebijakan fiskal pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.